Awal perkembangan semikonduktor. Pada tahun 1900, Max Planck menjelaskan tentang teori jasad hitam, yaitu adalah yang biasa dikenal dengan teori radiasi hitam, yaitu dipancarkannya energi ke segala arah oleh benda hitam. Pada tahun 1906, Einstein menjelaskan tentang teori fotoelektrik, yaitu suatu benda, biasanya logam, jika dikenali oleh radiasi elektromagnetik yang biasanya adalah cahaya, akan mengeluarkan elektron. Pada tahun 1873, Smith menjelaskan tentang fenomena kefotokonduksian, yaitu berkurangnya hambatan pada suatu bahan jika dikenai oleh cahaya. Pada tahun 1874, Brown menjelaskan tentang sifat ratifikasi, yaitu sifat yang dimiliki oleh semikonduktor, yaitu sifat antara bahan isolator dan konduktor. Pada tahun 1931, Wilson menjelaskan tentang teori jalur, yaitu pengaruh suhu terhadap jalur konduksi dari elektron. Pada tahun 1940 sampai 1950, ini adalah perkembangan dari semikonduktor lebih lanjut. Pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas antara bahan konduktor dan isolator. Bahan ini memiliki celah energi yang lebih kecil daripada bahan isolator dan lebih besar daripada konduktor. Hal ini memungkinkan untuk elektron berpindah dari atom lain ke atom lainnya. Perubahan suhu dan tegangan dapat mempengaruhi perpindahan elektron ini. Ciri-ciri bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor memiliki nilai konduktansi antara bahan konduktor dan bahan isolator. Pada nilai konduktansi ini dipengaruhi oleh suhu dan kandungan benda asing yang ada pada bahan tersebut. Contoh dari bahan semikonduktor adalah silikon dan germanium. Pada penggunaannya ini digunakan untuk pembuatan dioda dan transistor. Teori jalur energi. Teori ini adalah jadi pada suhu rendah, bahan semikonduktor ini memiliki sedikit elektron dalam jalur konduksi. Ketika suhunya bertambah, maka semakin banyak elektron yang berpindah dari jalur valensi ke jalur konduksi. Ketika suhunya semakin bertambah, maka tingkat konduksi akan semakin meningkat juga. Bahan semikonduktor dapat berubah sifat kelistrikannya apabila temperaturnya berubah. Pada keadaan murni, bahan ini bersifat sebagai bahan penyekat. Tetapi pada keadaan suka, maka dia dapat bersifat sebagai bahan konduktor. Pada bahan konduktor dan isolator, ketika terjadi perubahan temperatur maupun cahaya ataupun benda magnet, itu tidak mengaruhi sifat kelistrikan dari bahan tersebut. Tapi pada bahan semikonduktor ini sangat sensitif terhadap perubahan tersebut. Macam-macam bahan semikonduktor dibagi menjadi dua, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni yang punya ikatan kovalen sempurna. Contoh-contohnya adalah unsur-unsur pada tabel periodik golongan keempat, yaitu silikon, germanium, karbon, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh silikon. Silikon dalam keadaan normal mempunyai 4 ikatan kovalen yang masing-masing memiliki 2 elektron valensi. Ketika kenaikan suhu terjadi, ini akan mengganggu ikatan valensi yang mengakibatkan elektron lepas berpindah ke pita konduksi. Tempat-tempat yang ditinggalkan oleh elektron itu akan membentuk hole, di mana pasangan elektron dan hole ini akan menjadi pembawa muatan dalam semikonduktor intrinsik. Yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik, yang mana semikonduktor ekstrinsik terbentuk dari semikonduktor murni yang dikotori oleh atom doping sebagai penghasil elektron atau hole. Semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi dua, yaitu tipe N dan tipe P. Yang mana tipe N adalah unsur silikon ditambah unsur golongan 5, dan tipe P merupakan silikon ditambah unsur golongan 3. Unsur golongan 5 itu sendiri contohnya adalah fosfor dan arsenik. Unsur golongan 3 maksud saya adalah boron atau gallium atau indium. Nah, doping itu sendiri adalah mekanisme untuk membentuk semikonduktor ekstrinsik agar elektron valensi yang kita dapatkan memiliki jumlah yang lebih dan permanen sehingga dapat menghantarkan listrik. Nah, berhubungan dengan elektron valensi yang berlebih, kita contohnya adalah unsur golongan 5 memiliki elektron valensi 5. Sehingga ketika
doping ditambahkan ke dalam unsur silikon akan mempunyai elektron yang lebih sehingga elektron menjadi pembawa muatan. Begitu juga unsur golongan 3 yang memiliki valensi 3. Yang mana ketika unsur ini ditambahkan ke silikon akan membentuk hole sebagai pembawa muatan. Yang mana valensi ini menentukan tipe N atau tipe P semikonduktor intrinsik itu tersebut. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, semikonduktor ekstrinsik dibagi menjadi tipe N dan tipe P. Yang mana tipe N adalah unsur silikon ditambahkan dengan unsur dari golongan kelima dari tabel periodik. Bisa dilihat unsur silikon yang memiliki 4 elektron valensi ketika didoping ditambahkan oleh unsur golongan kelima yang memiliki valensi 5 akan menjadikan silikon menjadi semikonduktor yang tidak murni atau impurity semiconductor, yang mana sesuai dengan hukum duplet dan oktet, di mana unsur akan seimbang atau stabil itu jika valensinya adalah 8. Kita tahu tadi silikon mempunyai valensi 4 dan fosfor memiliki elektron valensi 5. Dan ketika dijumlahkan sesuai dengan hukum oktet akan lebih 1 elektron, di mana 1 elektron ini dikatakan sebagai donor yang melepaskan elektron. Maka semikonduktor ini bertipe N. Dan sebaliknya, tipe P, unsur silikon ditambahkan dengan unsur golongan 3 dari tabel periodik seperti boron akan menjadikan silikon tidak murni, semikonduktor yang tidak murni. Seperti yang kita tahu, silikon tadi memiliki elektron valensi 4 dan boron memiliki elektron valensi 3 yang ditambahkan menjadi 7, di mana ini tidak memenuhi hukum duplet maupun oktet, di mana elektron kurang 1 yang mengakibatkan di sana terjadi hole. Nah, ini disebut aseptor karena ada hole, karena kurang elektron. Ini adalah gambar unsur silikon yang memiliki 4 ikatan kovalen, yang masing-masing memiliki 2 elektron valensi. Bisa dilihat gambar, di sini ada elektron, pita valensinya ada 2. Nah, terus di sini ada hole. Ketika suhu dinaikkan, elektron akan pindah ke pita konduksi, dan tempat yang ditinggalkan akan menjadi hole. Ini merupakan gambar dari semikonduktor tipe N, di mana semikonduktor ini kelebihan 1 elektron bisa dilihat. Di sini merupakan elektron bebas yang lebih ketika doping ditambahkan pada unsur silikon. Ini merupakan semikonduktor tipe P, di mana doping ditambahkan pada unsur silikon dan kekurangan 1 elektron, di mana ini akan mengakibatkan hole. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh bahan semikonduktor. Contoh bahan semikonduktor ini terdiri atas 3, yaitu germanium, silikon, dan gallium arsenide. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang germanium. Germanium merupakan bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan atau dipakai pada bahan-bahan elektrik sekarang. Dan bahan elektrik yang digunakan pada saat germanium ini berbentuk serbuk. Nah, serbuk itu berwarna kelabu. Kenapa berwarna kelabu? Karena ada proses terjadinya kimia di sana. Nah, selanjutnya germanium ini memiliki valensi 3. Yang biasanya germanium ini diperoleh dari pemurnian kadmium dan seng. Nah, germanium ini mempunyai susunan yang hampir mirip atau sama persis dengan karbon dan silikon yang ada sekarang. Nah, fungsi dari germanium ini digunakan untuk pembuatan rectifier, transistor, dan peralatan semikonduktor yang lain. Oke, selanjutnya kan tadi saya sudah membahas tentang germanium. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh kedua ini tentang silikon. Nah, silikon ini bentuknya belum diketahui gimana berbentuk aslinya. Nah, silikon ini, di sini kan ada unsur SiO4 atau SiHCl3. Nah,
Unsur ini didapat dari direduksinya silikon dengan kokas, lalu dimurnikan dengan konverter. Selanjutnya, dengan senyawa SH4 ini dihasilkan dari direduksinya senyawa yang tadi yang sudah direduksi oleh silikon dengan kokas tadi. Tapi kita saat ini senyawa yang habis di kokas, silikon yang dikokas, lalu ini direduksinya dengan hidrogen sehingga menghasilkan SH4. Lalu silikon digunakan pada dioda, rectifier, dan tiristor. Silikon sendiri memiliki 4 elektron valensi dengan 8 elektron yang stabil, yang dimana ikatan kovalen antara atom-atomnya sangatlah kuat, sehingga elektron yang terdapat di situ tidak akan bergerak sama sekali. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh ketiga itu gas. Bukan gas seperti yang ada di luar, tapi gas ini diambil kepanjangan dari gallium arsenide. Nah, gallium arsenide ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki laju muatannya berkecepatan tinggi yang dibandingkan dengan contoh yang lain, seperti contoh yang 1,2. Nah, selanjutnya yang kedua ini, di mana gallium arsenide ini memiliki semikonduktor dari golongan 3 dan 5, yang dimana mobilitas elektronnya 6 kali lebih tinggi dari silikon pada suhu ruangan. Nah, struktur sambungan pada gallium arsenide ini, di mana strukturnya memiliki sambungan NPN yang dimana emitter menggunakan material celah energi yang lebih besar dibandingkan basis dan kolektor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahan semikonduktor. Nah, di sini saya akan bicara tentang komponen apa saja sih yang menggunakan bahan semikonduktor itu. Yang pertama itu ada dioda. Dan kedua itu ada transistor. Ketiga itu ada IC. Dan yang keempat itu ada MOSFET. Nah, penjelasannya tentang dioda, transistor, IC, dan MOSFET akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh penggunaan dari bahan semikonduktor. Yang pertama adalah dioda. Dioda merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Dioda merupakan bahan atau merupakan komponen aktif, yaitu hanya akan aktif saat dialiri arus listrik. Lalu komponen dioda ini terbuat dari bahan tipe P dan tipe N yang disambungkan satu sama lain dan bekerja sebagai penyearah, sehingga dioda ini sering disebut sebagai dioda penyearah. Bahan tipe P digunakan sebagai anoda dan tipe N sebagai katoda. Dioda mempunyai masing-masing fungsi dan jenisnya. Yang pertama ada dioda penyearah, yaitu biasanya digunakan untuk menyarahkan arus AC menjadi arus DC atau tegangan AC menjadi tegangan DC. Yang kedua adalah dioda pemancar cahaya atau yang sering kita sebut sebagai LED. Yang ketiga adalah fotodioda, yaitu dioda yang mampu merubah cahaya menjadi energi listrik, biasanya berupa sensor cahaya. Yang keempat adalah dioda laser, yaitu dioda yang cara kerjanya seperti dioda pemancar cahaya atau LED, yaitu bedanya cahayanya difokuskan. Yang kelima adalah dioda Zener. Pada dasarnya dioda hanya bekerja saat dia terjadi di bias forward atau bias maju, dimana biasanya tertentu, jadi tidak hanya maju. Lalu bedanya dioda Zener ini, dia bekerja saat bias maju maupun bias mundur. Yang kedua adalah transistor. Transistor merupakan komponen aktif yang berbahan semikonduktor yang biasanya bekerja sebagai penguat. Transistor di sini biasanya berwujud sebagai saklar berkecepatan tinggi atau gerbang logika atau memori atau register. Secara umum, transistor dibedakan menjadi dua, yaitu
berdasarkan arus inputnya dan tegangan inputnya. Untuk arus inputnya biasanya disebut dengan BJT atau bipolar junction transistor, yang biasanya sering kita lihat bahwa pada transistor terdapat 3 kaki, yaitu emitor, basis, dan kolektor. Di situ sering disebut sebagai bipolar junction transistor yang dikelompokkan berdasarkan arus inputnya. Yang kedua ada field effect transistor. Field effect transistor, di mana dia dikelompokkan berdasarkan tegangan inputnya. FET sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah junction field effect transistor. Junction field effect transistor. Dan yang kedua adalah insulated gate field effect transistor, yang dimana insulated gate field effect transistor merupakan nama lain dari MOSFET. Kenapa disebut dengan MOSFET atau metal oxide silikon? Karena dalam pengemasannya atau dalam pematriannya jenis barang MOSFET ini menggunakan cara yang berbeda dan cara yang khusus perlakuannya. Misal, hal yang harus kita perhatikan dalam pengemasan dan perakitan MOSFET ini sendiri, yaitu bahan ini sangat rentan terhadap elektrostatik dan mengemasnya harus menggunakan kertas timah. Lalu dalam pematrian atau penyolderannya itu, dia menggunakan solder khusus yang hanya digunakan untuk menyolder bahan-bahan MOSFET. Lalu seperti halnya FET yang lain, MOSFET sendiri pun seperti FET yang lain mempunyai 2 kanal, yaitu kanal P dan kanal N. Begini gambarnya. Untuk kanal P secara formal simbolnya dapat seperti ini. Lalu untuk kanal N seperti ini secara formal. Tapi yang bisa digunakan, yang sering kita temui akan seperti ini untuk kanal P, dan ini untuk kanal N. Integrated circuit atau rangkaian terintegrasi yang sering disebut sebagai rangkaian IC, yaitu komponen elektrik di mana yang terdiri dari beberapa terminal elektrik. Lalu terminal elektrik ini terdiri dari transistor. Jadi terminal transistor yang tergabung membentuk sebuah gerbang. Masing-masing gerbang dioperasikan dan harus bekerja secara sesuai. Saat dapat bekerja secara sesuai, dapat mengendalikan pengoperasian suatu perangkat elektronik. Lalu saat sudah membentuk sebagai suatu perangkat elektronik, gabungan dari beberapa buah IC dan komponen lain dapat diproduksi dengan menggunakan bahan semikonduktor lain yang berbentuk chip. Chip multifungsi ini yang kemudian dikenal sebagai mikroprosesor yang berkembang hingga sekarang. Berikut adalah gambar dari integrated circuit salah satunya, yaitu ini adalah bentuk mikroprosesor. Ini saat mikroprosesor yang nyata. Saat kita menggambarnya jenis 8279. Lalu ini merupakan gerbang logika dari mikroprosesor tersebut.